Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru. Bagaimana hari ini? Semuanya dalam keadaan sehat? Sehat. Oke ya, baik. Kalau hari ini kita akan memasuki materi baru, tetapi sebelum kita belajar materi yang baru, Ibu mau kembali mengingatkan kalian bahwa pada pertemuan minggu lalu kita telah belajar kalau rakyat Indonesia di daerah-daerah mereka bersatu berjuang melawan penjajah. Pada waktu itu Indonesia dijajah oleh bangsa Belanda dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga sangat melemah ya. Jadi kondisi rakyat Indonesia pada masa penjajahan Belanda itu sangat tertekan. Mereka dipaksa untuk bekerja untuk pemerintahan Belanda dan mereka juga mulai menyadari bahwa mereka harus melawan penjajahan Belanda untuk meraih satu kemerdekaan. Membulatkan tekad untuk meraih semangat kemerdekaan, maka pada materi hari ini kita akan belajar mengenai munculnya organisasi dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Karena bangsa Indonesia sudah mulai menyadari bahwa mereka harus segera meraih kemerdekaan, mereka ingin merdeka. Dan hal itu dilatar belakangi oleh dua hal. Yang pertama ialah latar belakang munculnya pergerakan nasional Indonesia. Dan munculnya pergerakan nasional Indonesia ini dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama itu adalah faktor ekstern, dan yang kedua itu adalah faktor intern. Nah, kita akan membahas dari faktor eksternnya dulu. Nah, dari faktor ekstern ini ya, di sini diterangkan bahwa berkembangnya paham-paham baru seperti demokrasi, liberalisme, sosialisme, dan komunisme. Jadi, munculnya kesadaran dari negara-negara Asia, Afrika bahwa mereka sadar karena negara imperialis ya mulai konflik di negara mereka sendiri. Akhirnya mereka sadar bahwa berkembangnya paham-paham baru ini adalah sesuatu hal yang sangat penting bagi mereka untuk memperjuangkan kemerdekaan pada masa penjajahan. Nah, yang kedua, faktor eksternnya adalah konflik ideologi dunia. Ya, jadi konflik ideologi dunia ini adalah salah satu latar belakang rakyat jajahan bangsa Indonesia tentunya mulai menyadari bahwa mereka harus memperjuangkan kemerdekaan. Dan yang ketiga, itu adalah sadarnya bangsa-bangsa terjajah melalui Perang Dunia I yang berlangsung pada tahun 1914 sampai dengan 1918. Karena mereka tahu bahwa Perang Dunia I ini akan berdampak, ya akhirnya mereka mulai menyadari bahwa mereka harus belajar mengenai semangat kemerdekaan. Dan yang keempat adalah lahirnya nasionalisme di Asia dan di negara-negara jajahan. Jadi di negara-negara jajahan mulailah timbul semangat nasionalis, jiwa nasionalis masyarakat untuk membantu pemerintah meraih kemerdekaan. Dan hal yang kedua tadi dipengaruhi oleh faktor intern. Karena faktor ekstern pasti ada juga faktor internnya. Nah, kalau untuk faktor intern ini adalah rakyat Indonesia juga mulai menyadari bahwa sistem penjajahan Belanda yang diskriminatif, eksploitatif, serta sewenang-wenang. Ya, jadi karena kesewenang-wenangan bangsa Belanda untuk menjajah bangsa Indonesia, rakyat mulai menyadari bahwa mereka tidak bisa tinggal diam. Karena pemerintah Belanda pada saat itu sudah keterlaluan, mereka mau menguasai seluruh daerah Nusantara agar kita kenal dengan Indonesia. Faktor intern yang kedua itu adalah kenangan kejayaan masa lampau karena berhasil mempersatukan Nusantara. Jadi, pada masa kerajaan-kerajaan ya, Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit, mereka berhasil mempersatukan Nusantara pada saat itu. Jadi, itulah yang membuat rakyat Indonesia sadar, mereka mengingat kenangan masa lalu bahwa Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit mereka berhasil untuk mempersatukan Nusantara, mereka berhasil untuk mempersatukan Indonesia, sehingga sampai dengan saat ini rakyat Indonesia bersatu itu disebabkan karena masa lalu pada masa kerajaan-kerajaan. Dan faktor intern yang ketiga itu adalah lahirnya golongan elit terpelajar. Jadi kalau dulu sebelum adanya pergerakan dari daerah-daerah,
bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang terjajah, bahkan mereka tidak sempat untuk menikmati pendidikan. Namun karena ada beberapa orang yang memang ketika dari lahir orang tuanya sudah memiliki banyak tanah ya, atau biasanya mereka dari golongan-golongan ningrat berdarah biru, golongan-golongan keturunan kerajaan, mereka itulah yang dimaksud dengan golongan elit terpelajar. Dan organisasi yang ketiga adalah Indies Party ya, atau yang kita tahu bahwa Indies Party ini didirikan oleh 3 serangkai. Yang pertama itu adalah Egen de Wisdekker, atau yang biasa kita kenal dengan nama Setiabudi, yang sampai saat ini namanya dipakai untuk salah satu nama tempat di kota Jakarta. Dan yang kedua itu adalah Ki Hajar Dewantara. Dan yang ketiga ini adalah Dr. Cipto Mangunkusumo. Ya, nah jadi mereka bertiga ini disebut 3 serangkai dan mereka mendirikan sebuah partai ya, Indies Party. Namun pada perjalanannya 3 serangkai ini kemudian ditangkap karena Indies Party ini dianggap sebagai partai yang tidak layak pada masa itu. Akhirnya ketika mereka keluar penjara, 3 serangkai ini mereka tetap melanjutkan perjuangannya, seperti Egen de Wisdekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo tetap memperjuangkan kemerdekaannya pada jalur politik, sedangkan Ki Hajar Dewantara lebih memilih memperjuangkan kemerdekaan melalui pendidikan. Karena kita tahu bahwa latar belakang dari Ki Hajar Dewantara ini adalah seorang guru, dia berbakat untuk mendidik. Dan yang keempat itu adalah organisasi perkumpulan pemuda, di mana organisasi perkumpulan pemuda ini adalah persatuan dari pemuda-pemuda yang ada di daerah di Indonesia seperti Jong Sumatera Bon, Jong Java, Jong Celebes ya. Jadi setiap daerah-daerah ya di setiap Indonesia itu memiliki organisasi perkumpulan pemuda yang dimana melalui perkumpulan pemuda ini mereka menggaungkan semangat kemerdekaan dan akhirnya muncullah Sumpah Pemuda. Dan organisasi yang kelima ini adalah Partai Komunis Indonesia, dan yang keenam ini adalah Perguruan Taman Siswa. Nah, ini Perguruan Taman Siswa ini adalah salah satu cara Ki Hajar Dewantara untuk menyiapkan generasi dengan jiwa nasionalis, yang akhirnya Ki Hajar Dewantara ini memilih untuk membantu rakyat Indonesia mempersiapkan generasi yang memiliki jiwa nasionalis dengan mendirikan Perguruan Taman Siswa ini. Melalui Perguruan Taman Siswa ini Ki Hajar Dewantara ini memiliki semboyan, yaitu Tuturi Handayani, yang sampai dengan saat ini anak-anak sudah tahu bahwa logonya ini dipakai dalam Dinas Pendidikan Nasional. Jadi sampai dengan saat ini Ki Hajar Dewantara ini adalah salah satu latar belakang ya munculnya pendidikan di Indonesia. Nah, kenapa Hari Pendidikan Indonesia itu diperingati pada setiap tanggal 2 Mei? Karena pada tanggal 2 Mei itu adalah tanggal kelahiran dari Ki Hajar Dewantara. Dan organisasi yang keenam adalah Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia ini adalah organisasi yang didirikan, yang dibentuk oleh mahasiswa-mahasiswa seluruh Indonesia. Dan yang ketujuh adalah Perkumpulan Katolik dan Kristen. Jadi, atau kita bisa singkat dengan PKK, Perkumpulan Katolik Kristen. Jadi, kalau kita tahu namanya berlatar belakang agama, namun setiap masyarakat Indonesia pada saat itu memiliki semangat untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, sama seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Ya, mereka juga kalau kita tahu adalah saat ini organisasi agama yang memiliki pengikut terbanyak. Namun pada saat itu walaupun dilatar belakangnya dengan agama, tapi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama ini adalah dua organisasi yang sangat berjiwa nasionalis waktu itu untuk memikat hati para masyarakat Indonesia bergerak bersama memperjuangkan kemerdekaan. Dan yang ke-10 ada Partai Nasional Indonesia. Ya, Partai Nasional Indonesia ini adalah awal dari pembentukan dari Soekarno dan Sultan Syahrir. Dan tak hanya
yang berpendidikan, tak hanya kaum-kaum yang sudah memiliki dampak, yang keturunan dari kerajaan ataupun sebagainya, dan pergerakan kaum buruh yang dilatar belakangi oleh para buruh yang ada di Indonesia pada saat itu, mereka juga ikut membantu rakyat-rakyat yang terutama bergerak di bidang buruh. Mereka bekerja, mereka juga ikut memperjuangkan pergerakan kemerdekaan Indonesia. Jadi kalau kita ketahui, kalau kita tarik mundur, bahwa setiap lapisan dan elemen masyarakat di Indonesia itu mereka berjuang bersama-sama untuk meraih kemerdekaan Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Baik anak-anak, ya setelah kita belajar mengenai latar belakang pergerakan nasional Indonesia, mulai dari faktor-faktor yang mempengaruhi sampai dengan organisasi-organisasi yang melatar belakangi, sampailah Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Ketika pergerakan nasional ini adalah masyarakat Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Nah, setelah mereka melalui masa-masa sulit, mereka mendirikan organisasi-organisasi, mereka sampai pada masa pendudukan Jepang. Ya, nah karena waktunya tidak memadai, kalau gitu Ibu akan membahas masa pendudukan Jepang ini pada pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan hari ini, adakah yang ingin kalian tanyakan? Tidak, cukup Bu. Baik, kalau tidak ada, Ibu akan membentuk satu kelompok ya. Kalian boleh memilih teman kalian ya. Satu kelompok Ibu minta untuk berjumlah 6 orang. Ibu akan memberikan tugas kalian cari bagaimana ya organisasi-organisasi yang ada di Indonesia ini memiliki jiwa nasionalis untuk ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Apa yang melatar belakangi organisasi-organisasi ini sehingga mereka pendiri-pendiri organisasi ini mengajak semua rakyat Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ya, tugasnya akan Ibu review minggu depan. Kalian boleh berkelompok, kalian kerjakan di rumah. Pertemuan hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Kalau Ibu boleh berpesan bahwa walaupun saat ini kita sudah tidak dalam masa penjajahan, tapi kita harus tetap memiliki jiwa nasionalis. Jangan sampai kita terjajah oleh dunia lain. Maksudnya dunia lain itu seperti apa anak-anak? Maksudnya adalah kita tidak boleh terjajah dengan dunia sosial media. Kita tidak boleh terjajah dengan diri kita sendiri. Jadi kita harus menemukan kemerdekaan diri kita sendiri terlebih dahulu, dan kita membantu teman-teman kita untuk membangkitkan jiwa nasionalis, jiwa cinta kita terhadap bangsa Indonesia, untuk menghargai jasa para pahlawan yang dulu telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Sekian hari ini. Kalau Ibu ada kurang-kurang kata, mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih Bu Guru.